Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini boleh berdoa dulu? Boleh. Boleh dipimpin sama ketua kelas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 11.5. Pagi. Iya, oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu SD atau SMP atau SMA? SD. Ya, apa itu kan juga bagian dari doa. Semoga yang hari ini masuk di kelas tetap diberi kesehatan. 11.5 wali kelasnya Pak Aldiansah Simamora. Ya, oke, biar karena waktu kita terbatas ya, hanya 2 jam pembelajaran itu kayaknya kurang. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Javier. Kenapa Javier? Oke, sakit. Ada lagi? Cuma 1. Jumlahnya 33, dikurangi 1 berarti 32. Oke, masih kategori baik. Boleh applause dulu. Keren sih. Jadi sebetulnya kita sudah belajar yang namanya tentang modifikasi objek ya. Tapi yang sudah kita pelajari semua tentang tekniknya. Bagaimana cara membuat modifikasi. Oke, kemudian tekniknya apa saja masih ingat? Oke, ini masih pagi loh, ladies and gentlemen. Kita games dulu gimana? Boleh. Modifikasi kita lihat ingatan kamu ya. 1, 2, 3, 4 ada 4 doang. Tapi ibu punya spidol. Masih boleh berdiri kira-kira enggak? Atau mau nanti 3 aja? Berdiri ke belakang. Boleh? Oper-operan. Kalau saya nanti kita akan coba tebak gambar hasil. Jadi nanti ibu akan kasih clue dari belakang. Ibu kasih clue, nanti ibu dari belakang. Ibu sampai kasih clue, dia akan terus maju ke depan tuh. Sampai lupa kira-kira gambar yang dikasih di belakang. Kalau kita tahu nggak sama kita? Ada. Gitu. Oke, kalau gitu boleh deh berdiri dulu. Ya, oke, pokoknya kita bikin 3 aja ya. Oke, siap ya. Semuanya ke depan. Saya akan kasih clue-nya dari manusia paling belakang dulu ya. Iya, pokoknya ke depan. Oke, lanjut ke belakang, ke depan sudah. Yang paling depan boleh digambarkan di papan tulis sebelah sana ya. Oke, lanjutkan sampai depan. Gak boleh ada bantuan. Gak boleh ada bantuan. Bener gak? Udah, yang kamu tangkap mana udah? Yang kamu tangkap mana yang kamu tangkap? Ya oke udah, sini spidolnya. Udah selesai. Oke, duduk semuanya. Minta kamu untuk bisa memejamkan mata. Nih, ibu kasih dulu. Nanti boleh satu orang satu. Oke, sekarang ibu minta tolong tuliskan hanya 2 pertanyaan yang dari ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu ketika ada di kondisi tadi? Ya, ya. Yang sudah boleh silakan tempel di papan tulis. Kita akan lanjutkan ke materi. Oke, silakan tempel di depan. Ya, bebas di mana aja yang suka.
saya lanjutkan dulu ke materi ya. Kira-kira apa yang sudah kamu lakukan ada hubungannya nggak sih sama materi kita hari ini? Oke, ada ya? Oke, Ibu udah tulis. Tema kita adalah lingkungan, ya. Tema kita hari ini adalah lingkungan. Tapi konteksnya sebetulnya temanya sama dengan yang kemarin. Kita masih belajar yang namanya modifikasi. Modifikasi itu artinya mengubah. Oke, mengubah bentuk atau merubah objek menjadi lebih menarik dan juga berbeda daripada yang sebelumnya. Itu modifikasi. Tapi Ibu pengen sekarang belajar nggak cuma soal modifikasi objeknya aja. Kita juga nggak mau belajar soal seninya aja. Seni itu bisa kok kita belajar otodidak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana seni itu bisa berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Gitu. Terus kemudian bagaimana seni itu bisa menyuarakan isu lingkungan di sekitar kita. Oke, Ibu nggak akan lama. Kita langsung aja. Ibu akan beberapa kasih contoh. Ini bukan contoh, tapi data. Insya Allah konkret ya. Berapa tahun kamu sudah di Tangerang Selatan? 16. Ya oke. Saya nggak bilang tua, tapi yang paling lama berapa tahun? 16 tahun. Sudah sejauh mana kamu melakukan hal positif untuk Tangerang Selatan? Oke, Ibu punya data tentang Tangerang Selatan. Kita bahas soal lingkungan lokal aja dulu ya. So Tangerang, berarti Tangerang Selatan versus DKI Jakarta. Oke. So Tangerang atau Tangerang Selatan itu grafiknya berwarna biru, kemudian DKI Jakarta berwarna oranye. Oke, di sini tahun 2022 ya. Itu lagi ada isu bahwa DKI Jakarta itu adalah kota yang memiliki polusi paling tinggi se-Indonesia atau mungkin tingkat Asia. Itu tahun 2022. Tapi kamu tahu nggak? Data di sini menunjukkan bahwa tahun 2022 sebetulnya tingkat polusi paling tinggi itu adalah di Tangerang Selatan. Oke, indeksnya. Nah, warna biru itu dia jauh grafiknya ya, lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Berapa konsentrasinya? 16% lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Oke, Ibu yakin sebelum Ibu kasih info ini pasti yang beranggapan bahwa Bu, kok nggak DKI Jakarta sih? Perasaan kayaknya DKI deh yang lebih banyak polusinya, bener nggak? Ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, boleh dipakai. Gimana? Apa? Siapa namanya? Iya. Imza. Nama saya Imza. Menurut saya karena Jakarta itu merupakan pusat profesi orang-orang, jadi banyak pekerja itu yang bekerja di sana. Kedengeran nggak suaranya? Kurang kencang suaranya. Karena banyak orang yang bekerja di Jakarta, karena mungkin Jakarta menjadi pusat profesi orang-orang di sana, kayak banyak gedung-gedung tinggi gitu. Oh gitu, oke. Karena mobilitas di Jakarta tuh sebetulnya lebih banyak daripada Tangsel ya. Tapi kok bisa polusinya lebih banyak di Tangsel daripada DKI? Ini semua akamsi kan ya? Akamsi anak kampung sini. Enggak. Ya udah, oke, kita lihat yang akamsi deh. Intensitas Tangerang Selatan, beberapa daerah yang terlalu banyak polusinya sampai kategori yang merah. Kita lihat. Yang pertama diraih oleh Serpong 70%. Kemudian Bintaro, BSD berarti ya? Oh sorry. Ciater, Legoso. ada nggak orang Legoso nih? Ya, mana coba yang Legoso? Ini menolak lupa kayaknya. Legoso mana anak-anak Legoso? Nggak ada. Terus Bu, gimana kita di Pondok Cabe atau Legoso masuk Cirende kan ya? Ciputat Timur. Lengkong tuh mana Lengkong? Nih. Pondok Cabe. Kita juga sebetulnya termasuk yang parah ya. Tapi mungkin nggak separah yang di Legoso. Tapi kita juga nggak bisa tahu. Kan kata Pak Anies, polusi atau udara nggak punya KTP ya. Ya dia bisa kapanpun bergerak kemana aja. Cuma sayangnya di tahun 2022 kita didomatkan sebagai daerah polusi paling tinggi. Itu tahun 2022.
Kemudian tahun 2024 ternyata masih masuk. 10 kota dengan rata kualitas udara tahunan terburuk di Asia Tenggara diraih oleh Tangerang Selatan. Oke, mau tepuk tangan buat Tangerang Selatan. Oke, keren. Ya, tapi tepuk tangannya bukan buat bangga ya, karena miris. Kenapa bisa Tangerang Selatan masuk? Apalagi kategorinya adalah polisi terburuk. Ini yang perlu kita perbaiki. Kemudian ada Tangerang. Tangerang ini bisa 2 ya, karena kita dibagi 3 kan ya. Ada kabupaten, kota, dan juga kota Tangerang Selatan. Cikarang, Depok masuk. Oke, peringkat keempat baru tuh sama negara lain, itu Vietnam. Berarti paling tinggi itu Indonesia. Oke, miris banget. Ya udah, oke anak-anak, sedikit informasi yang bisa Ibu berikan. Ibu balik lagi, kenapa Ibu kasih data ini? Karena kita akan belajar yang namanya seni modifikasi objek itu bisa menyuarakan isu lingkungan. Kemudian sebelum Ibu kesini, saya juga searching dulu, karena Ibu juga nggak mau asal-asalan ngasih data. Oke, setelah Ibu telisiki bahwa Tangerang Selatan ini kita punya beberapa isu yang harus kita bedah, ya. Nah, 5, polusi paling tinggi, kemudian sampah plastik. Itu memang kategori sudah umum ya, di mana-mana pasti ada. Kemudian ruang terbuka hijau. Oke, siapa namanya? Iya, dirimu. Iya, Anda. Siapa namanya? Pairus. Oke, Pairus. Kamu 16 tahun di sini. Coba Ibu pengen tanya, di mana aja sih Tangerang Selatan tuh yang punya ruang terbuka hijaunya? Blok M. Mana aja? Hah? Pondok? Pondok hijau mana pondok hijau? Teguh, ada. Oke, berarti Ibu yang mainnya kurang jauh ya. Nanti kita coba lihat ya di pondok hijau bener-bener ruang terbuka hijau apa enggak. Atau memang hanya terbuka aja tapi nggak ada hijaunya itu. Yang penting kebuka gitu kan. Ya. Oke, satu lagi, Riksa. Oke, di mana lagi Riksa? Oh, orang mana? Orang mana? Cikarang? Ya, oke. Kalau di Cikarang di mana kira-kira? Oke, kayaknya sedikit kan. Apalagi Cikarang kota industri ya. Cikarang, Karawang, Bekasi juga ada ya. Nah, kok bisa ke sini? Terbaik memang jalan-jalan. Oke, kemudian kalau BSD gimana BSD? Banyak ya, tapi kita kan nggak cukup kalau hanya mengandalkan satu titik aja kan. Nah, itu dia minimnya ruang terbuka hijau, kemudian edukasi masyarakat juga masih minim. Sebetulnya kalau masalah edukasi tergantung dari kesadaran masing-masing, karena mau bagaimanapun mengenai kesadaran ini adalah tergantung dari ya kita mau berubah atau enggak, mindset atau pola pikir yang harus diperbaiki. Paham ya? Percuma. Sekarang Ibu tanya, coba kalian lihat di masing-masing kolong mejanya masih ada sampah nggak? Ada nggak? Nggak ada, soalnya Ibu nggak lihat. Ada buku doang. Iya, oke. Ya, beruntungnya hari ini mungkin karena masih pagi, jadi kemarin udah sempet dibuang. Coba kalau misalnya ini udah siang, biasanya banyak tuh bekas silok, bekas apa, seblak dan sebagainya. Nah itu, jadi sebenarnya dari tingkat kesadarannya aja sih yang perlu diperbaiki. Karena meskipun udah ke Ibu edukasi, misalnya siapa nih, Rahain atau mungkin kelas ini, anak-anak besok hal terkecil ya, buang sampah pada tempatnya. Ya oke, ketika Ibu bilang buang sampah pada tempatnya, kalian pasti akan buang. Tapi lepas itu balik lagi, akan lupa lagi. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran pencemaran air. Itu biasanya dari limbah rumah tangga. Kalau Tangerang Selatan ada industri nggak? Di mana? Di mana? Cisau. Nanti kita bisa masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami konsep modifikasi objek seni rupa 2 dimensi. Kita Ibu yang sekilas mengingat kembali, kemudian mengaitkan karya seni
dengan isu lingkungan lokal, kemudian kesan estetika dan juga ekologisnya. Nanti yang terakhir adalah pengaplikasian dan juga refleksi. Jadi kita nanti ada 2 pertemuan. Hari ini kita akan coba tentang pemahamannya lebih lanjut lagi dalam bentuk mind mapping. Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok dulu, oke? Karena kelompok itu sebetulnya memudahkan kamu dalam proses pengerjaan tugas. Kita bagi 7. Ya, kalau diperhatikan anak-anak, ini tim kalian. Semoga nggak ada selek ya. Kayaknya rata deh. Laki-lakinya masing-masing 2, kemudian perempuannya 3. Ketua timnya 1 orang, 1 ke depan. Oke, banyak pertanyaan boleh makan posisi kita di game pakai lagi terlebih dahulu. Oke, hanya jadi. Kalian harus bilang langsung. Sempat orang ada. Sempat lagi. Oke, 2 lagi. 1 lagi. Oke. Apa? Boleh tulis di depan. Kelompok berapa? Ya, oke. Oke, yang lainnya boleh berkelompok. Kita akan coba merencanakan sebuah proyek. Iya, kelompok ini berarti isunya apa? Sesuai dengan hasil undian. Tolong matasin dong, Bu. Mana?
rumah tangga. Ya. Ini kurang fokus ya, Bang. Kayaknya. Udah pakai apa dia, udah siap ya? Oke, sekali lagi, tarik konsentrasi. Bisa, lebih. Kalau yang bilang sekali lagi, tarik konsentrasi. Terus, saya mulai, seperti mas, jangan lewat. Oke, sekali lagi. Oke, kalau salah, jangan. Jangan dong. Oke, satu kelompok ke depan. Iya, boleh. Meningkatkan kualitas udara dan iklim mikro. Lalu ada mengurangi banjir, resapan air. Lalu ada meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Lalu terakhir ada menjadi identitas dan daya tarik kota. Nah, contohnya itu ada yang dimana kami udah, oke. Yaitu kami akan membuat poster penghijauan.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan anak-anak. Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ah, belum. Tepuk kelompok yang itu, perhatikan. Kita akan coba beri plus buat kelompok 2 dengan cara yang agak sedikit berbeda, nggak banyak. Tepuk 1. Tepuk 2. Kanan kiri. Tepuk 3. Kanan kiri atas. Tepuk 4. Oke. Tepuk 5. Nah, gitu. Oke, ulangi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, sip, keren. Oke, terima kasih banyak buat kelompok 2 ya. Habis ya. Yang lain selesai? Oke. Oke, satu kata terakhir dari Ibu. Yang bisa jawab, Ibu beri poin di penilaian saya ya. Setelah kamu tahu bagaimana modifikasi objek yang kemarin dengan yang hari ini, kemudian bagaimana kita bisa menyuarakan isu lingkungan, tolong berikan pendapat kamu. Apakah betul bahwa seni itu bisa menyuarakan isu lingkungan atau tidak? Kemudian berikan contohnya, satu aja. Oke, siapa yang mau poin? Nilai plus berarti ya, tambahan ya. Oke, siapa? Oke, boleh. Menurut aku, sebelumnya aku kenalan dulu diri aku. Nama aku Syifa Karunisa. Jadi pendapat aku terhadap seni yang kemarin Ibu ajarin, ternyata seni itu dapat dinikmati dengan cara lain. Jadi tidak hanya realistis, tapi bentuknya pun bisa diubah. Jadi lebih menarik dan juga lebih banyak motifnya. Terus untuk terkait dengan isu lingkungan ini, itu sangat penting seni dan juga dari barang bekas itu tuh dapat diolah menjadi tempat duduk ataupun semacamnya yang dapat dihasilkan karya seni yang mungkin dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ada lagi? Sudah. Iya, tadi namanya siapa? Oke, terima kasih Syifa. Tepuk tangan buat Syifa, keren. Cukup mungkin ya pembeli kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi buat action minggu depan. Kita langsung di bagian pengaplikasian. Kita punya 3 tahapan ya. Memaknai, kemudian mengaplikasi dan juga merefleksi. Jadi minggu depan kita akan coba aplikasi dan juga refleksi ya. Jadi yang sudah dirancang hari ini apa aja alat dan bahannya silahkan dibawa di minggu depan. Oke, kemudian teknik penilaiannya tetap kita ada individu dan juga kelompok. Meskipun kelompok nilainya tetap berbeda ya, tergantung dari kontribusi masing-masing pesertanya. Oke, satu kata dari Ibu ya. Bisa nih ya. Lewat pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah seni bukan hanya soal estetika atau keindahan, tapi juga tentang kepedulian dan juga perubahan. Dan juga bukannya soal belajar seni, tapi bagaimana peran kita bisa menyadari soal materi pembelajarannya, tapi bagaimana kita bisa menghubungkan materi itu untuk isu-isu di sekeliling kita, bukan hanya lingkungan sebetulnya ya, banyak sekali isu di sekitar kita. Oke, terima kasih banyak kelas 11 5 hari ini kalian luar biasa. Mohon maaf buat segala kekurangannya ya. Waktunya kurang panjang ya kalau untuk proses yang lebih maksimal lagi, tapi tidak apa-apa, Ibu sangat mengapresiasi karena 11 5 ini sangat kritis anak-anaknya. Terbaiklah pokoknya ya. Oke. Sip, keren. Kemudian akhir kata dari Ibu, tetap jaga kesehatan ya, karena hari ini kesehatan kita sangat terganggu, apalagi kita sudah mengenai isu lingkungan polusi. Jaga kesehatan, pola makan, kemudian yang memang dia punya sakit bawaan tolong lebih dijaga lagi, karena yang bisa menjaga bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Oke guys, ladies and gentlemen, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih banyak. See you again.